Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, 10 tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan baik fisik maupun SDM merata ke seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Selama satu dekade terakhir, pembangunan desa dan wilayah 3T di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan desa dan wilayah 3T ini menghadapi berbagai tantangan berat yang jauh berbeda dari masyarakat di kota besar. Lantas pemirsa, seperti apa pembangunan desa tertinggal dan wilayah 3T selama era Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Bapak Taufik Majid. Selamat malam Pak Taufik, salam sehat Bapak. Selamat malam, salam sehat selalu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom. Pak Taufik, malam hari ini kita akan membahas terkait membangun desa, membangun Indonesia maju, dan seperti yang kita ketahui bahwa desa dengan kemandirian ini mampu menjadi pusat pertumbuhan baru, dan berdasarkan dari data yang kami dapatkan, khususnya dari data Kemendes PDTT tahun 2023, indeks desa membangun kemandirian desa ini terus meningkat. Artinya ada penurunan tajam dari desa tertinggal dan sangat tertinggal. Lantas yang menjadi pertanyaan Pak Taufik, apa yang mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan desa ini Pak Taufik? Baik, terima kasih. Senang sekali tema ini diangkat untuk mengamplifikasi kerja-kerja pemerintah saat ini untuk mendorong desa dan kawasan pedesaan, terutama di daerah-daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, supaya lebih maju, lebih mandiri. Kita tahu bersama bahwa sejak kepemimpinan Pak Jokowi di periode pertama maupun periode kedua telah menempatkan desa sebagai sebuah epicentrum baru, sebuah cara pandang baru kita untuk pembangunan desa. Ada new paradigm. Jadi desa adalah halaman depan Indonesia, desa adalah tumpuan untuk pembangunan Indonesia. Karena itu penting sekali kita harus mengamplifikasi apa saja yang telah menjadi prestasi yang di-achieve oleh pemerintah saat ini dan apa tantangan kita ke depan. Saya kira dengan nawacita Bapak Presiden Jokowi dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan cita tetap menempatkan desa dan pembangunan dari bawah sebagai sebuah rencana strategis dan penting untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Yang pertama, saya sebelum menjawab peningkatan status desa dari sangat tertinggal, desa maju berkembang, desa mandiri. Yang paling penting saya ingin sampaikan afirmasi dari pemerintah Republik Indonesia, terutama sejak pemerintahan Pak Jokowi, di mana dana desa yang mulai diluncurkan sejak tahun 2015, di mana dengan adanya afirmasi fiskal yang betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah sebagai mandat dari Undang-Undang Desa, rata-rata APBDes, anggaran pendapatan belanja desa di Indonesia 2024 itu mencapai 1,7 miliar atau naik 5 kali lipat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun-tahun 2025, 2014, 2013, 2012 bawahnya. Jadi ada peningkatan yang luar biasa sebelum dana desa ini diusulkan. Pada saat itu dana desa, taruhlah di tahun 2014, rata-rata APBD-nya hanya 329 juta per desa. Di 2024 ini sudah 1,7 miliar. Pemanfaatannya untuk apa? Nah, seluruh afirmasi pendanaan, termasuk dana desa di dalamnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, agar supaya kita berusaha uang tetap beredar di desa, menambah kesempatan kerja dan pendapatan bagi warga desa, sehingga kita menjaga ketimpangan ekonomi tetap rendah, karena kita bisa melihara iklim kegotong royongan, iklim kekeluargaan yang ada di desa. Kemudian pertanyaan tadi, berapa sih desa yang berkembang, desa maju dan desa mandiri? Untuk mengukur status desa, kita punya 3 indeks. Namanya indeks desa membangun yang sebentar lagi akan menjadi indeks desa. Jadi indeks desa membangun itu ada 3 variabel penting.
Itu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan atau ekologi. Nah, setiap tahun Kementerian Desa mengukur ketiga variabel ini untuk menentukan status desa kita di Indonesia. Saat ini di tahun 2024 desa di Indonesia itu ada 75.265 desa. Kita bandingkan sejak sebelum ada dana desa, taruhlah di 2015 baseline kita, desa sangat tertinggal itu ada di angka 13.453 desa. Nah, pada tahun 2024 ini, desa sangat tertinggal hanya menyisakan sejumlah 4.363 desa. Artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan. Desa sangat tertinggal itu sebanyak 9.090 desa. Kemudian desa tertinggal. Desa tertinggal itu dari 2015 33.592 menurun menjadi hanya 6.100 desa. Ada berkurang 27.492 desa. Kemudian desa berkembang dari 2015 22.852 desa meningkat menjadi 24.532 desa. Desa maju 3.608 desa pada tahun 2015, pada tahun ini menjadi 23.063 desa, atau bertambah status desa maju itu sebanyak 19.455 desa. Dan terakhir desa mandiri 2015 hanya 174 desa, hanya 174 desa menjadi saat ini 17.203 desa, atau bertambah kurang lebih 17.029 desa, atau kenaikannya menjadi kalau dipresentasikan 283% peningkatan desa mandiri dari 2015 menjadi 2000 di tahun 2024 menjadi 17.200 desa. Ini beberapa capaian yang perlu diamplifikasi, perlu dipublikasi supaya halayak umum, masyarakat bisa tahu dengan data-data ini bahwa berkat kerja keras semua pihak, dari pemerintah pusat di bawah pimpinan Pak Jokowi, di kementerian lembaga, sampai pada jajaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di pemerintah desa, kita setelah sama-sama memberikan prestasi yang cukup menggirakan bagi capaian pembangunan desa di Indonesia. Tadi indeks ketahanan sosial apa saja kita mengukur, misalnya aksesibilitas masyarakat pada layanan pendidikan, layanan kesehatan. Kemudian indeks ketahanan ekonomi misalnya dilihat pada seberapa besar instrumen ekonomi bisa berkembang di desa. Akses masyarakat terhadap pasar. Ada badan-badan usaha di desa yang dikembangkan oleh masyarakat yang basisnya pada potensi sumber daya yang dimiliki. Kemudian ketahanan lingkungan. Seberapa jauh APBD atau masyarakat desa bisa memperkuat pembangunannya dengan terus memperhatikan keberlanjutan atau melestarikan lingkungan yang ada di masing-masing. Itu yang bisa kita hasilkan selama kurang lebih 10 tahun kepemimpinan pemerintah saat ini, terutama untuk pembangunan desa-desa di Indonesia. Ya, intinya banyak sekali capaian yang telah diraih di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, khususnya dalam membangun kemandirian desa, begitu ya Pak Taufik. Nah, tadi Pak Taufik juga sempat menyinggung terkait dana desa. Nah, apakah dana desa ini mampu merubah dan juga meningkatkan kualitas masyarakat desa sendiri itu, Pak Taufik? Sangat berpengaruh. Capaian dari dana desa sangat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan, terutama yang ada di desa. Jadi di dana desa itu ada dua skema besar. Satu untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan yang kedua untuk peningkatan kapasitas atau kualitas hidup masyarakat. Nah, ini sesuai dengan mandat di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, di mana bahwa disebutkan secara eksplisit pembangunan desa itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek utama dari pembangunan yang ada di desa. Nah, karena itu banyak sekali
prestasi yang diraih oleh desa dengan menggunakan dana desa yang setiap tahun itu meningkat. Dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, sehingga misalnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, misalnya banyak sekali fasilitas ekonomi seperti pasar desa, badan usaha milik desa, eh, pembangunan di bidang pertanian atau pengembangan usaha-usaha di bidang perikanan, desa wisata dan seterusnya, infrastruktur yang kita bangun untuk mendorong ekosistem ekonomi yang terus eh, berkembang di desa dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk peningkatan kualitas hidup warga desa, ya, misalnya di bidang pendidikan ada PAUD, kemudian di bidang kesehatan ada posyandu, ada fasilitas kesehatan yang bisa ini air bersih, irigasi dan seterusnya, dan program-program lain yang itu semua dicapai oleh terutama warga desa dengan memanfaatkan dana desa yang setiap tahun meningkat. Di sini kita kemudian memberikan apresiasi kepada pemerintah desa di bawah fasilitasi dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota yang ikut mendorong pemanfaatan dana desa yang bisa berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup dari warga masyarakat yang ada di desa. Ya, dana desa sudah terbukti begitu ya Pak Taufik bisa meningkatkan kualitas hidup Betul, masyarakat. kalau Ya, kita mau lihat dari 2015 sampai 2024, untuk menunjang aktivitas ekonomi yang saya sampaikan tadi, jalan desa itu sudah terbangun di 396.080 km. Nah, ini kalau kita bisa membayangkan, ini setara dengan 35 kali pulang pergi dari Sabang hingga Merauke. Jembatan itu sudah dibangun 1.947 meter. Nah, setara kalau kita bikin disambung jembatan itu setara Banda Aceh ke Bandar Lampung. Begitu dengan pasar desa yang 14.752 unit, BUMDes yang saya sampaikan tadi 43.255 unit, tambatan perahu, embung desa, irigasi, itu banyak sekali yang sudah dibangun. Kemudian sarana olahraga, yang untuk kualitas hidup masyarakat, air bersih, MCK, Polindes, drainase, sumur, posyandu, PAUD, dan sebagainya. Ribuan yang sudah dicapai di achieve oleh masyarakat ya. desa. Ya, baik. Kemudian terakhir Pak Taufik, secara singkat saja terkait program Desa Wisata saat ini perkembangannya seperti apa Pak Taufik? Wah, untuk khusus desa wisata banyak sekali dengan adanya dana desa yang itu di khusus kepada desa-desa yang potensi wisatanya cukup menjanjikan, banyak penyertaan modal dari dana desa ke badan usaha milik desa untuk mengelola desa-desa wisata. Nah, data di tempat kami khusus untuk desa wisata tahun 2003, data tahun 2003 itu ada di 25.508 desa atau 33,9% desa di Indonesia itu mengelola atau mempunyai desa wisata yang bisa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat, baik di desa maupun di daerah-daerah sekitarnya. Ada data di tempat kami, nanti kami sampaikan. Jadi ada kurang lebih tadi 33,9% atau 25.508 desa wisata. Di luar dari secara Soklola yang data mungkin sampai 2024 ini bisa saja ada yang data terbaru melebihi dari angka yang saya sebutkan tadi. Poin pentingnya adalah bahwa warga masyarakat, pemerintah desa dan seluruh stakeholder desa merasa penting untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa, terutama pengembangan desa wisata. Semoga dengan desa wisata ini kita berharap bisa menarik warga desa yang kebetulan sudah melakukan migrasi pindah ke kota. Ini dengan adanya desa wisata, BUMDes yang mulai berkembang, warga desa yang tadinya di kota bisa balik lagi ke kampung halaman, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik. Karena kita percaya desa wisata ini paling cepat untuk menyerap tenaga kerja. Itu Ya. hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua.
Ya, tentunya kita berharap bersama ya Pak Taufik, desa wisata ini terus bisa berkembang agar roda perekonomian di desa ini dapat terus berputar. Baik, terima kasih Pak Taufik Majid selaku Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Pak Taufik. Baik, selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.